menarik prediksi bahwa 30.000 atau mungkin lebih tambahan penduduk Jakarta. Dan kita mau tahu apa idenya kok datang ke Jakarta. Tentu biasanya karena tekanan ekonomi di lokal, di daerah, di rural, lalu mau urbanisasi. Tapi sangat mungkin 30.000 orang ini ingin menikmati Jakarta sebelum ibu kota dipindahkan ke atau mereka sebenarnya pengen ke ibu kota baru tapi ibu kotanya belum jadi. Jadi mereka apa boleh buat tetap ke Jakarta dulu gitu. Tapi nanti ada isu wah ini relawan Anies ini yang masuk Jakarta nih. Kira-kira begitu kan, karena pekas sekali kita menyebutkan nama Anies Baswedan, pekas juga menyebutkan nama Prabowo, karena Pak Prabowo mondar-mandir sepanjang Jawa dalam 2-3 hari ini mungkin dalam upaya untuk memastikan bahwa tidak ada celah yang akan membatalkan elektabilitas beliau. Dan kita tahu Pak Prabowo berupaya untuk regain. Tapi ada komplikasinya di situ. Kalau ditaruh misalnya 3 orang, ya pasti yang dimaksud adalah Anies, Ganjar, Erick Thohir. Ya udah itu aja sebetulnya, nggak usah disembunyikan lagi itu, karena publik tentu hanya itu yang mereka tahu. Karena di radar survei hanya itu yang ada. Lain halnya kalau radar survei itu dipindahkan sedikit untuk melihat potensi tokoh-tokoh daerah itu kan, itu nggak pernah disurvei kan, karena surveyor ini memang dirancang atau diarahkan oleh oligarki hanya untuk menyebut nama-nama yang memang udah dikenal publik. Nah di situ konyolnya tuh. Nah kalau daftar nama Nasdem itu ada, pasti ada tadi nama Erick Thohir, nama Ganjar, nama Anies. Dan daftar itu mungkin orang akan lihat bukan daftar yang harus dipilih, tapi daftar yang harus dicoret siapa itu dari 3 nama itu. Jadi soal-soal seperti ini yang kita masih ragukan, karena sistem peradaban politik kita kan seolah-olah diterangkan hanya melalui survei itu tuh. Tentu LSM punya cara berpikir lain, buruh juga punya cara berpikir lain, mak-mak punya cara berpikir lain. Nah kita mesti lihat itu potensi munculnya nama-nama lain. Justru kalau terjadi kemacetan politik. Kalau nggak macet ya memang nama-nama itu aja. Tapi orang berpikir lebih baik ada kemacetan politik supaya ada perubahan di dalam sensor nama-nama besar itu atau nama-nama yang seolah-olah besar itu kan. Ya, kalau Anies Baswedan ya jelas juga memerlukan tiket. Ganjar memerlukan tiket. Erick Thohir memerlukan tiket. Jadi kesulitan kita adalah karena dipasang threshold. Nah itu sebetulnya problemnya. Karena itu kita FNN dan masyarakat oposisi menghendaki thresholdnya 0. Kalau dibikin 0 sebulan depan kan lebih enak orang untuk berkalkulasi. Kalau enggak nanti dianggap ya siapapun yang disodorkan Nasdem itu adalah kucing dalam karung. Dan karungnya ada bolong, nah kita bisa lihat kucingnya di dalamnya. Ya Nasdem juga mengalami kecemasan karena soal electoral threshold kan yang kita udah hitung. Yang udah rasa aman sama sekali ya tinggal Gerindra PDIP. Kalau itu Pak Prabowo dan Ibu Puan itu udah final kira-kira dari segi kalkulasi elektabilitas sudah dapat pintu masuknya tuh, tiketnya udah ada. Gerindra plus PDIP itu pasti satu pasangan. Tinggal orang nyari pasangan tandingannya tuh. Lalu Nasdem berupaya untuk bikin semacam crypto convention itu, konvensi dari daerah terus bertahap dibawa ke pusat, lalu nanti Pak Surya Paloh yang putuskan. Sementara itu, Presiden Joko Widodo bersama keluarga melaksanakan sholat Idul Fitri di Gedung Agung Yogyakarta pada Senin 2 Mei. Masyarakat di sekitar lokasi diperbolehkan masuk ke dalam halaman untuk melakukan sholat Id bersama. Dari pantauan CNN.com, pelaksanaan sholat Id tersebut dilaksanakan di halaman depan Gedung Agung. Terlihat masyarakat sekitar sudah bersiap di halaman depan luar Gedung Agung sejak pagi. Sebelumnya, masyarakat hanya diperbolehkan sholat di halaman luar Gedung Agung. Namun melihat soft sholat di halaman dalam yang masih banyak, Pas Pampres memperbolehkan masyarakat untuk masuk ke dalam. Wakil Menteri Agama Zainud Tauhid mengungkapkan alasan Jokowi tidak melaksanakan sholat Idul Fitri di Jakarta. Ia mengklaim Jokowi berbagai tugas dengan kabinetnya untuk sholat di berbagai tempat di Indonesia. Sebab Indonesia terbentang dari Sabang sampai Merauke. Menurutnya, Wakil Presiden RI Ma'ruf Amin yang kebagian melaksanakan sholat Id di Masjid Istiqlal. Presiden bagi tugas dengan Bapak Wakil Presiden. Beliau ada di Yogyakarta, Bapak Wapres di Jakarta berbagai tugas karena seluruh Indonesia harus disapa, kata Zainud kepada wartawan di Masjid Istiqlal.
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan merayakan Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah di Jakarta International Stadium, JIS. Perayaan ini dimulai sejak malam takbiran Minggu sampai sholat Id Senin 2 Mei bersama warga Jakarta. Pada festival tabuh beduk malam takbiran, Anies bahkan berduet dengan vokalis Ungu Pasa menyanyikan lagu Andai Ku Tahu. Penyanyi bernama Sigit Purnomo Samsudin Syed tersebut mengajak Anies untuk ikut bernyanyi dari atas panggung. Anies pun langsung maju. Ketika bernyanyi, Anies beberapa melihat lirik dari ponselnya. Sementara itu, keesokan harinya Anies kembali ke JIS untuk melakukan sholat Id bersama ribuan warga Jakarta. Dari pantauan cnnindonesia.com, sholat Idul Fitri di JIS hari ini diikuti ribuan masyarakat. Mereka memadati peralatan depan stadion yang dijadikan tempat sholat. Selain Anies Baswedan, sejumlah pejabat tampak hadir di JIS. Ada Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan, Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta M. Taufik, hingga Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI Ahmad Syahroni. Ada juga Ketua Majelis Ulama Indonesia MUI Khalil Nafis yang menjadi khatib. Turut hadir pula Ibu Anies Baswedan, Aliyah Rashid, yang mengaku terharu melihat JIS dipenuhi oleh ribuan jamaah sholat Id. Hal itu diungkap oleh Anies melalui unggahannya di media sosial. Ia menulis ibunya sampai meneteskan air mata ketika turun dari mobil untuk melaksanakan sholat Id. Anies menggambarkan suasana JIS saat ibunya tiba untuk sholat. Ia menulis ribuan orang berbaris rapi dan deretan shaf menghadap kiblat. Artinya seluruh jamaah memunggungi stadion raksasa itu. Dalam sambutannya di JIS, Anies mengatakan Hari Raya Idul Fitri atau Lebaran tahun 2022 adalah kemenangan setelah 2 tahun tanpa perayaan besar akibat pandemi COVID-19.